Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo teman-teman semua. Nah, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal nomor 5 untuk OSNK Astronomi tahun 2024. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita langsung saja cek. Manakah di antara konstelasi ini yang merupakan konstelasi sirkumpolar yang cukup menonjol? Nah, di sini diberikan 5 opsi. Opsi A itu Aries, B Aquila, C Pisces, D Cassiopeia, E Orion. Nah, untuk soal ini kita harus tahu dulu ya, apa itu sirkumpolar. Nah, kalau konstelasi kan itu kayak rasi-rasi yang ada di langit kita. Nah, kita kembali lagi ke sirkumpolar. Jadi, sirkumpolar itu adalah keadaan di mana suatu benda langit, kalau konteksnya ini itu adalah konstelasi, bisa juga bintang ataupun galaksi. Nah, si konstelasi ini tuh keadaannya itu tidak pernah terbenam atau bisa dibilang terus berada di atas horizon. Nah, adapun juga pengaruh atau faktor-faktor si benda langit ini itu bisa jadi sirkumpolar. Nah, yang pertama itu dari deklinasi bintang itu sendiri atau deklinasi konstelasinya. Nah, yang kedua itu dari lintang pengamat itu berada di lintang berapa. Nah, untuk di kasus lintang ini ada dua kondisi ya. Jadi di lintang utara sama lintang selatan. Kita bahas dulu lintang utara. Jadi untuk sirkumpolarnya itu adalah seperti ini persamaannya. Jadi deklinasi si bintang atau konstelasi boleh juga itu harus lebih dari 90 kurang lintangnya. Nah, ini untuk keadaan sirkumpolar atas atau bisa dibilang tidak pernah terbenam karena ada dua jenis sirkumpolar, yaitu sirkumpolar atas dan sirkumpolar bawah. Nah, yang sirkumpolar atas ini itu adalah kondisi di mana si bintang atau konstelasi tidak pernah terbenam, yang artinya terus berada di atas horizon pengamat. Nah, untuk sirkumpolar bawah ini persamaannya ya. Jadi, deklinasi bintang itu harus lebih kecil dari minus 90 kurang lintang. Nah, ini untuk sirkumpolar bawah yang artinya dia tidak pernah terbit atau bisa dibilang terus berada di bawah horizon. Nah, ini untuk lintang utaranya. Untuk lintang selatannya, ini kondisinya seperti ini untuk sirkumpolar atasnya. Yang dimana deklinasi si bintang atau konstelasi itu harus lebih kecil dari minus 90 dikurang lintang yang dimutlakkan. Jadi, simbol mutlak ini adalah ketika lintangnya itu di lintang selatan yang otomatis negatif, itu ketika dimutlakkan itu akan menjadi positif. Sehingga nanti ya lintangnya bakal jadi positif gitu karena dimutlakkan. Nah, ini untuk sirkumpolar atas yang artinya tidak pernah terbenam. Nah, untuk sirkumpolar bawah seperti ini. Jadi, deklinasi si bintang itu harus lebih besar dari 90 dikurang dengan lintang yang dimutlakkan. Ini untuk sirkumpolar bawah yang artinya tidak pernah terbit ya, yang bisa juga terus berada di bawah horizon. Nah, selain itu juga, selain kita harus memahami kondisi ini, kita juga harus menghafal letak-letak rasi yang ada di langit ini ya. Jadi kita harus tahu letak rasi Aries itu di mana, Aquila itu di mana, Pisces di mana, Cassiopeia di mana, dan Orion itu di mana. Nah, kalau kita lihat ini Aries, Aquila, Pisces dan Orion itu cenderung seingat saya itu di sekitaran ekuator langit. Jadi kayak Aries ini adalah suatu zodiak, Pisces juga, jadi dia ada di ekliptika gitu, yang artinya deklinasinya itu sekitaran sama kayak obliquitas bumi, yaitu 23,5 derajat untuk Aries sama Pisces ini. Nah, kalau Aquila itu kalau nggak salah dia deklinasinya itu sekitaran pas di ekuator langit, berarti 0 derajat ya estimasinya Aquila. Dan Orion ini juga sama. Kalau Cassiopeia itu dia ada di bagian utara bumi, yaitu sekitaran
60 derajat itu untuk deklinasinya. Itu estimasi saja. Kalau misalkan kalian mau akurat bisa cari di aplikasi Stellarium. Jadi deklinasi Aries ini sama kayak obliquitas bumi karena dia termasuk zodiak ya. Jadi nilainya itu 23,5 derajat dan Aquila itu hampir di ekuator langit sehingga ya mirip-mirip 0 derajat, kita estimasikan 8 derajat di sini. Dan Pisces itu juga sama kayak Aries, merupakan zodiak sehingga deklinasinya itu ya sama dengan obliquitas bumi, kemiringan bumi terhadap ekliptik gitu, sehingga deklinasinya itu 23,5 derajat karena kan deklinasi itu diukur dari ekuator langit, sedangkan ekuator langit dengan ekliptik langit itu miring sebesar 23,5 derajat. Nah, untuk Cassiopeia ini seperti yang saya bilang tadi, dia berada di rasi belahan bumi utara sehingga deklinasinya itu mendekati 90 derajat. Kalau di sini itu ya 60 derajat estimasinya. Nah, kalau Orion itu dia sama juga di dekat ekuator langit dan di sini kita estimasikan sebagai 0 derajat. Nah, karena kita sudah tahu deklinasi, di sini kan tidak dikasih tahu lintang pengamat ya. Kalau untuk sirkumpolar itu kan ada dua faktor, deklinasi dan lintang pengamat. Jadi karena di sini dia tidak dikasih tahu lintang berapa, kita harus bisa menganalogikan di kelima bintang ini, di kelima konstelasi ini mana konstelasi yang sirkumpolar. Nah, kalau kita ilustrasikan nih, bola langitnya seperti ini. Kita gambar dulu bola langitnya. Sini lingkaran dan kita gambar dulu horizonnya ini. Ini horizonnya ya. Nah, karena ini horizonnya, di sini yang garis vertikal ini bisa dibilang zenit sama nadirnya ya. Jadi yang di atas ini zenit, yang di bawah ini nadir. Dan kita buat lagi garis kutub langit si ini di mana dia berada. Jadi kutub langitnya bisa kita kira-kira saja ya, bebas mau di mana, tapi yang penting nggak sejajar, nggak segaris sama bidang horizonnya, supaya kita tahu bintang mana yang sirkumpolar atau konstelasi mana yang sirkumpolar di sini. Itu karena kalau misalkan si ini kutub langitnya itu segaris sama bidang horizon, nanti bintang-bintangnya itu cenderung nggak ada yang sirkumpolar. Jadi semuanya terbit dan tenggelam, nggak ada yang sirkumpolar karena dia bisa dibilang kayak di ekuator bumi gitu. Makanya tidak ada yang tenggelam. Jadi semakin besar lintangnya itu kemungkinan untuk melihat bintang sirkumpolar itu semakin tinggi. Makanya kita ini kutub langitnya agak bergeser sekitaran berapa ini? 30 derajat mungkin dari bidang horizonnya ini. Gitu. Ini yang di atas ini kita anggap sebagai kutub langit utara dan yang di bawah ini otomatis kita anggap sebagai kutub langit selatan. Nah, di sini dari bidang horizon naik ke KLU itu ya ini ya, sebentar, ini kita 90 derajat dari KLU atau KLS ini, kutub langit ini adalah bidang langitnya. Jadi ekuator langitnya itu di sini ya, yang agak ini miring ini. Dan kalau kita lihat dari horizon ke KLU ini, dari horizon ke KLU itu naik sebesar V atau lintang pengamat. Jadi tapi karena nggak dikasih tahu, kita ya bebas saja gitu, kayak coba-coba saja gitu. Nah, di sini kalau kita lihat deklinasi itu adalah ketika si ini bintangnya misalkan ada di sini nih. Bintang misalkan ada di sini nih, bintang. Nah, di sini. Jadi deklinasi itu apa? Deklinasi itu adalah diukur dari ini, ekuator langit ini, ekuator langit ke bintang gitu. Nah, sebenarnya bukan ekuator langit ke bintang, tapi dia ekuator langit ke kutub langitnya. Tapi karena ada bintang di sini, ini bentar saya hapus dulu. Karena ada bintang, jadi ya cukup sampai di sana aja gitu garis ekuatornya ini. Cukup sampai di bintangnya saja. Selebihnya untuk yang ke KLU itu bukan deklinasi, itu namanya 90 dikurang deklinasi gitu. Itu yang didefinisikan sebagai deklinasi ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, di sini kita gambarin dulu satu persatu untuk deklinasinya. Kalau misalkan kita lihat ini deklinasi Aries itu 23,5 derajat ya. Artinya karena dia positif,
dia naik sekitaran 23,5 derajat ya. Jadi sekitaran segini, naik 23,5 derajat. Ini dia naik ya. Dari sini ke sini 23,5 derajat. Itu sebesar deklinasi Aries. Nah, untuk deklinasi Pisces karena sama ya kita satu bidangin aja, nggak usah kita wakilkan sebagai bidang orange ini. Nah, untuk Aquila juga karena dia udah pasti di bawahnya ini gitu, kayak di antara garis warna oranye, bidang warna oranye dengan bidang warna hitam yang ini. Nah, kalau kita lihat bahwa tadi kan definisi sirkumpolar itu adalah ketika si konstelasi ini berada di atas horizon. Nah, di horizon ini kan batasnya yang ini ya, batasnya yang ini ya, ini batas horizonnya. Nah, kalau misalkan si konstelasi itu melewati batas bawahnya, jadi kayak melintasi di bawah, ini dia artinya tenggelamnya. Jadi dia tenggelamnya dari sini ke sini gitu. Dan ini di sini terbitnya, ini titik ini terbitnya, dan ini naik dari timur, ini kulminasi atas epsilon, dan ini meridiannya puncak meridian ke barat lagi. Nah, di sini titik terbenamnya ya. Jadi karena lintasannya ada di bawah terbenam, sehingga konstelasi dari Aries ini bisa dibilang tidak sirkumpolar. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya kira-kira untuk ini. Apa ini namanya? Oh, ini maaf ya, ini bukan Cassiopeia tapi Orion. Ini Orion. Orion. Nah, Orion. Jadi ini yang terakhir ini deklinasi Orion. Saya baru nyadar loh. Nah, kalau misalkan deklinasi Orionnya 0 derajat, ya dia tetap di bidang ekuator gitu karena tidak naik gitu. Nah, untuk ini deklinasi Orion juga 0 derajat dan dia melintasi juga batas bawah ini di bawah horizon yang artinya dia terbit dan tenggelam. Jadi tidak bisa dibilang tidak sirkumpolar ya. Jadi ini salah tadi. Ini tidak sirkumpolar. Ini juga tadi kita hitung 23,5 yang bidang oranye ini juga tidak sirkumpolar. Berarti Aries juga salah. Dan otomatis Pisces juga ikut salah karena deklinasinya sama. Dan ini juga otomatis Aquila salah. Karena dia deklinasinya itu lebih kecil dari Aries dan Pisces. Sehingga dia nanti bidangnya itu di sekitaran sini bidang. Gini. Maaf. Jadi kayak dia itu di sekitaran bidang oranye dan bidang hitam, sehingga dia masih bisa ada di bawah bidang horizon ini, sehingga dia bisa terbit dan tenggelam juga. Nah, yang tersisa itu cuman ini ya, Cassiopeia, yang dimana kalau kita gambarin, dia deklinasinya naik 60 derajat, sehingga kalau kita gambarin dia deklinasinya seperti ini, jadi dia naik gini, naik seperti ini. 60 derajat. Nah, sebesar 60 derajat ya guys ya. Itu. Jadi kalau kalian lihat lagi, perhatikan di sini, si lintasan Cassiopeia itu dia bakal terus berada di horizon karena kalau kita lihat di sini kulminasi atas ya, prime meridiannya dia ke barat, seret. Di sini dia kulminasi bawah, puncak paling bawahnya. Nah, kalau kita lihat puncak paling bawah ini masih berada di atas horizon. Masih berada di atas horizon pengamat. Sehingga dia bisa didefinisikan sebagai sirkumpolar karena tidak pernah terbenam gitu. Seperti itu guys. Jadi dia terus berada di langit ini selama 24 jam tidak pernah terbenam gitu. Gini aja terus lintasan si bintangnya gitu. Karena deklinasinya itu dia lebih besar dari 90 kurang lintangnya, seperti itu guys. Sehingga yang tersisa itu benarnya cuman Cassiopeia. Dan jawaban yang paling tepat itu ya sudah pasti D, yaitu Cassiopeia. Nah, seperti inilah penyelesaian kasus soal nomor 5 untuk OSNK Astronomi tahun 2024. Terima kasih banyak karena sudah menonton. Nantikan pembahasan selanjutnya ya guys. Dadah.